Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kita akan membahas materi tentang algoritma jaringan syaraf tiruan metode perseptron. Nanti contoh implementasi programnya akan seperti ini. Pertama, kita akan men-set inputan banyak data dan banyak X-nya. Lalu ada input data X dan targetnya. Seperti ini. Nanti programnya akan seperti ini. Ini algoritma testing learningnya. Ini epos pertama dan ini epos kedua. Nah, pada perseptron kita fungsi sumarinya kita akan melakukan terlebih dahulu, lalu kita melakukan pencarian bobotnya. Ini algoritma testingnya nanti seperti ini, hasil program algoritma testing dapat sini min 1. Nanti ini yang kita input ini akan sama, ini min x1 nya min 1, x2 nya 1, hasilnya min 1 dan outputnya 1. Dia akan sama seperti yang ada di sini. Oke, kita langsung saja masuk. Di sini saya sudah menyediakan form inputannya untuk X dan input banyak X dan input banyak data. Lalu input X-nya juga sudah saya sediakan. Nanti di sini saya akan langsung saja menjelaskan dengan prosesnya. Untuk data yang ada di sini, ini merupakan untuk mengambil data yang ada pada form sebelumnya. Sesuaikan saya dengan apa yang telah kalian buat. Bisa juga jika tidak ingin menggunakan inputan, bisa kalian set arraynya sesuai keinginan gitu. Baik, pertama untuk algoritmanya. Maksud saya kita masuk ke algoritma pelatihannya kan. Pertama untuk algoritmanya, set inisialisasi bobot W sama dengan 0 dan bias sama dengan 0. Oke. Pertama kita buat W ke array kosong gitu kan. Karena di sini kita memakai perulangan banyak data X dan banyak di sini X-nya kita menggunakan banyak gitu kan, maka kita W ini mengikuti X, maka kita harus menggunakan perulangan karena banyaknya W itu mengikuti banyaknya X gitu. Jadi di sini banyaknya X berarti NX yang telah saya buat, ambil dari sini banyaknya X NX gitu, baru di array push W 0, set nilai arraynya jadi 0 gitu. Lalu untuk biasnya langsung saja kita buat 0. Oke, selanjutnya kita set learning rate alpha dan threshold gitu. Biasanya alpha itu 1 gitu kan, jadi kita set aja 1. Alpha sama dengan 1. Threshold kita set 0,2. Biasa threshold tidak boleh lebih dari 1 gitu, jadi ya sekitar 0,1, 0,2, 0,3 gitu. Jadi kita pilih thresholdnya 0,2. Oke, selanjutnya untuk pasangan input dan target. Oke, input dan target sini menggunakan form inputan ini ya. Oke, disesuaikan aja dengan form kalian, atau mau set manual set static. Di sini tidak pakai form, tinggal set array atau tidak menggunakan array, terserah kalian yang mana enaknya gitu. Selanjutnya kita masuk sini. Di sini kan nanti kita memiliki programnya kan seperti ini kan.
ada epoch 1, epoch 2 gitu. Jadi kita harus memiliki while-nya gitu. Kita harus memiliki perulangan while gitu. Pertama kita harus membuat akurasi terlebih dahulu. Akurasi sama dengan 0 kita buat supaya dia masuk ke perulangan gitu. Baru kita buat epoch sama dengan 1 untuk epoch ke 1. Oke. Selanjutnya lagi masuk ke file HTML ya. Kita ambil dari yang sudah jadi ya. Kita ambil semana ya, segini. Kita ambil segini dulu ya. Oke. Oke, segini. Jadi kan kita set yang akurasi 0 gitu. Kita harus buat perulangannya terlebih dahulu sebelum masuk algoritma perhitungannya. Jadi kita buka tag PHP while kita buat akurasi while akurasi kecil dari 1. Oke. While akurasi kecil dari 1. Ketika akurasinya kecil dari 1, dia akan masuk perulangan gitu. Kita buat di sini tag PHP juga, kita tutup. Oke. Di sini kan karena kita belum menggunakan akurasinya, ini kan belum bisa kita pastikan ini 1 gitu. Jadi mau tak kita harus buat break terlebih dahulu untuk sementara supaya dia tidak looping secara terus menerus gitu. Oke. Nanti setelah masuk perulangan, setiap awal perulangan kita harus set A-nya, akurasinya. Ini A ini kan alpha ya, salah. Kita harus set akurasinya jadi 0 lagi supaya dia mereset ulang gitu. Oke. Selanjutnya kita ambil ini ya, tabel ini kita ambil dari sini. Mana ya? Ada tabel. Oke, tabel ini ya. Kita ambil dari sini tabelnya, kita set di sini udah akurasi 0. Kita buat H3 epoch ke epoch. Kita masuk ke sini, save. Tabel body. Gini ya. Oke, tunggu dulu. Ini untuk input target. Oke, untuk nampilkan X dan ini untuk nampilkan X dan T-nya. Oke, coba kita lakukan. Oke, 4, 2, 1, 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
satu 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 satu. Oke, X dan T sudah tampil ya. Oke, selanjutnya kita ambil
Dari sini tadi ya prosesnya. Fx. Oke, kita ambil tabel headernya terlebih dahulu. Tabel header. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita melakukan perhitungan function sumarinya. Oke, sini sudah masuk. Ini tiap perulangannya ya. Jadi ini perulangan i nya, perulangan ke bawahnya gitu. Baru ini dalamnya, tabel row nya gitu. Setiap tabel row diperulangkan gitu. Selanjutnya kita lakukan function summary php berarti for j nx for j nx. Oke, di sini kita set dulu fx sama dengan 0. Oke, lalu kita fx sama dengan fx tambah fx ditambah untuk fungsi sumarinya. Mana dia? Fungsi sumari x kali w tambah bias. Oke, berarti gini, xi kali wi ya, wi tambah bias gini, x i j kali w j. Oke, baru di luar for kita buat fx sama dengan fx tambah bias. Oke, jadi gini, ini kan harusnya kan gini kan, misalnya kita contohkan x1 sama w1 gitu kan. Jadi gini dia rumusnya, fx tuh sebetulnya x1 kali w1 tambah bias gitu kan kita. Oke, gini. Nah, harusnya kan rumusnya gini kalau rumus manualnya gitu kan. Nah, karena ini perulangan variabelnya menggunakan banyak x-nya itu tidak di set gitu, jadi kita menggunakan seperti ini. Pertama gini kan, fx kita set 0. Oke, 0 ini w x1 baris ke 1 gitu. Jadi dia ada di sini nanti, ini dikali w kan 0 nih harusnya, sini ada 0 sini 0 masih 0 gitu. Set awalnya kan 0 gitu yang kita set terlebih dahulu. Jadi x1 kali w1. Nah, dia indikator x1 tuh di j sini, indikator x1 atau x2 nya w atau w2 nya gitu ada di j. Kalau indikator row baris gini, data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, itu ada di i gitu. Nah, jadi dikali gini, nah, dia kan akan berulang gitu, jadi dikali ditambah gitu lagi, karena dia 2 kali gitu, ada 2x gitu. Nah, maka dia begitu. Ini kan dia rumusnya gini kan, karena misalnya ada w nya ada 2 gitu kan, kali x1 kali w1 tambah x2
kali W2 gitu kan. Nah, dia kayak gini dia. Berdasarkan rumusnya tuh, formulanya tuh kayak gini. Nah, kita buat menggunakan pulangan, maka kita harus set 0 terlebih dahulu. Jadi 0 tambah nanti kenapa dia akan nambah gitu, sampai nambah ke biasnya gitu. Nah, ini. Baru kita tampilkan TD bias salah, tampilkan fx, dia harusnya 0. Kenapa 0? Karena ini masih 0 nilainya kan, tiap perkalian 0 akan 0 itu, jadi di sini masih 0 semua gitu. Coba kita refresh, ada 0 semua. Oke, lanjut ke output dulu, output atau Y. Setelah ini lanjut kita ke output gitu. Kita buka tag PHP lagi, PHP gini, if output gitu, dia pencarian output kan ada di sini nih. Nah nih, if dia output akan bernilai 1 jika fx besar, ini bukan 0 ya, ini threshold, besar dari threshold gitu. Jadi thresholdnya 0,2 tadi kita buat. Jadi fx besar dari threshold, maka dia akan menghasilkan output sama dengan 1 gitu. Mana threshold? Threshold tadi kan kita udah set di sini 0,2 gitu. Nah, jika dia besar dari 0,2 fx-nya, dia akan menghasilkan 1. Nah, jika dia kecil dari 0,2, bukan 0,2, min 0,2, fx kecil dari min threshold ya. Jika dia fx kecil dari min threshold gitu, dia akan bernilai min 1 gitu. Oke, selanjutnya yang else. Yang else berarti y sama dengan 0 gitu. Yang else yang ada di sini nih, yang tengah-tengah, dia antara min threshold sampai threshold, dia akan bernilai 0 gitu. Oke, selanjutnya kita tampilkan hasilnya ke echo y gitu kan. Oke, di sini hasilnya 0 karena ini masih fx-nya masih 0 semua, maka dia 0 juga. Oke, nanti akan berubah setelah bobotnya sudah diubah gitu. Saya akurasi, untuk akurasi gini, untuk akurasi buka tag PHP lagi, PHP if gitu kan, if akurasi didapat dari sini ya. Nah gini, jika output dan target tidak sama maka perbaikan bobot gitu. Oke, nanti kita harus buat akurasi terlebih dahulu. Gini, akurasi if tadi kan output y sama dengan t gitu. Jika output itu sama dengan target, maka akurasinya kita tambah gitu. Kan di sini kita set akurasinya 1 gitu kan. Mana AK 0 gitu. Dia akan nambah 1 gitu. Terus kita buat untuk nampilkan juga akurasinya 1 ini. Terus yang kedua else if, enggak, else saja, else akan sama dengan 0. Nah, tidak perlu kita kurang atau tambahkan lagi untuk akurasinya. Nah, dia akan 6 gitu. Baru kita tampilkan
Nah, ini bedakan. Ini untuk menghitung akurasi, ini untuk menampilkan akurasi gitu. Kita tampilkan gitu ya. 6. Nah, yang AKK ini untuk nampilkan gitu. Sini akurasinya pasti 1 karena Y sama T tidak cocok gitu. Pasti 0 gitu kan. Bukan pasti 1. Oke. Kan hasilnya 0. Oke, sip. Selanjutnya kita lakukan pencarian bobot ya. Kita akan melakukan pencarian bobot itu ketika gini. Ketika kita akurasinya 0 gitu. Ketika akurasinya 0, kita akan melakukan pencarian bobot. Nah, ketika akurasinya 1, kita pakai bobot yang lama. Oke, berarti gini. Buka TKH, salah sih. Kita buka TKP lagi. HP. Gini. If AK sama dengan 0. Nah, jika akurasi, kita ambil dari sini, bukan ambil yang AK ini. Oke. Sama dengan 0, maka kita lakukan perubahan bobot. Nah, rumus perubahan bobot gini. Rumus perubahan bobot nih kan, jika output dan target berarti kan akurasinya 0, output dan target tidak sama gitu. Lakukan perubahan bobot. Nah, bobot di sini untuk perubahan bobot, bobot lama tambah delta bobot. Delta bobot alfa kali XI kali T gitu. Sini kita gabung aja, tidak usah dipisah alfa dan tidak usah dipisah delta dan bobotnya gitu. Langsung aja kita bobotkan semua gitu. Oke. Jadi gini dia. Pertama kita lakukan perulangan untuk memecah X tadi kan. Di sini pakai J, indikator J. Oke. Sini kecil dari NX. Oke, indikator J di sini gini. Bobot kan tadi udah kita set 0 gitu kan. Di awal ini kan bobot set 0 gitu. Mana? Ini bobot 0. Oke, gini. Bobot ke J. Bobot ke J gitu. Indikator J itu sama dengan bobot indikator J tambah gini. Mesti gini. Mana tadi? Alpha dikali target X kali T. Oke. Gini. Alpha kan alpha udah kita ambil nih. Ya alpha nih. Mana alpha? Nih alpha 1. Jadi alpha dikali X data ke 1 X1 gitu. J ini untuk menunjukkan indikator X1 atau X2 nya. Kalau I ini untuk indikator I1 atau data ke-1 atau data keduanya gitu. Oke. Selanjutnya dikali T, indikatornya I. Kan T tidak ada T1, T2 gitu. T datanya ke bawah gitu, row gitu. Jadi gini. Dia kan gini hasilnya. Ini yang ada di dalam kurung sini, ini pencarian delta bobotnya kan. Nah, di sini langsung tambahkan aja bobot lama ditambah delta bobot. Ini delta bobot. Oke. Gitu maksudnya. Selanjutnya bias gitu kan. Sama dengan untuk bias alpha dikali T. Oke. Bias lama
bias lama tambah alfa dikali T data ke I gitu, indikator ke I. Oke, coba kita tampilkan, kita ambil nampilkannya pakai ini, pakai yang inilah. Oke, sip. Copy paste di sini, berarti udah WJ gitu. Nah, baru sini TD bias ya, bias. Oke ya, wow, 0. Tunggu dulu. WJ kita habis di kenapa dia 0? Kenapa 0? Tunggu lihat di sini. Kalau di sini kayak gini, alfa kali astagfirullah, iya ini salah di seleksinya. Nah, sama dengannya 2 kali, kan perbandingan bukan set gitu. Salah. Oke, nah kan salah di sini tadi, harusnya sama dengannya 2 kali untuk perbandingan, karena dia di dalam if harus menggunakan perbandingan. Oke, nah selanjutnya, tunggu dulu, masih salah ya. Akurasi, akurasi. Di akurasinya masih belum 1. Oh ya, sini. Di sini harus kasih indikator I juga, karena T itu array. Oke, sip kan? Ini dia kan bobot akan diubah ketika akurasi 0. Ketika akurasi 1 masih pakai bobot yang lama. Ini bobot lama nih. Nah, masih pakai bobot yang ada di atas gitu. Nah, masih ada bobot yang di atas ya. Oke, sampai sini sudah selesai. Oke, sudah selesai untuk algoritma learningnya. Tinggal kita ganti di ini salah nih. Ini kita Ctrl X ya di bawah sini ya. Oke, kita ganti. Oke, selanjutnya kita buat breaknya, kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita masih ingat kan tadi ada variabel AK yang untuk perulangan sini. Nah, kita harus buat kan sini masih epoch 1, belum epoch kedua. Nah, untuk epoch kedua tinggal buat kayak gini. AK sama dengan AK per banyak data gitu. Dia kan misalnya AK-nya 4 per datanya 4 lah kan. Jadi kalau kan datanya 4, gini, banyak data gitu. Jika akurasinya sama gitu 100%, dia akan berhenti gitu. Ini kan masih belum 100% nih. Nah, gitu. Di sini kita buat F. Nah, gini. Ini kan akurasinya masih 75%. Nah, ini kan 3/4 masih di kan. Nah, kalau dia udah 4/4 dia akan selesai perulangannya. Kita buat ini. Oke. Selesai kan? Untuk algoritma learning sudah selesai.
epoch pertama, epoch kedua. Jadi gini, data pertama dia akan melakukan fungsi sumari terlebih dahulu. Setelah dapat fungsi sumari, baru ada output, baru akurasi, baru perbaikan bobot. Nah, bobot akan diperbaiki ketika akurasinya 0. Jika akurasinya 1, bobot akan tetap menggunakan bobot yang lama gitu. Jadi bobot yang di sini kan sama semua nih. 1 1 min 1. 1 1 min 1. 1 1 min 1. Jadi akurasinya 1 semua. Dia akan berhenti ketika akurasinya 1 semua. Ini akurasinya kan ada 0 gitu kan. Jadi masih 3/4. Jadi masih 75%. Nah, maka dia masuk epoch kedua. Epoch kedua untuk 0 tak ada lagi kan. Nah, lanjut dia. Udah stop dia. Nah, tidak ada lagi untuk algoritma learningnya sudah selesai gitu. Oke, selanjutnya kita melakukan algoritma testing. Untuk algoritma testing, untuk inputannya sudah saya buat juga. Jadi tinggal sesuaikan aja inputannya. Bahwa input seperti ini ada X1 dan X2 gitu. Tetap X1 dan X2 ini mengikuti banyak data X yang ada di awal yang kita input tadi gitu. Atau ya mau di set manual sendiri tanpa inputan bisa juga, terserah gitu saja. Nanti dia akan input satu gitu. Oke, selanjutnya ini proses testing lagi kan. Oke, ini masuk proses testing. Kita hapus dulu, ini hapus dulu ya. Jangan hapus semua lah, kita hapus dari sini. Oke, kita hapus dari sini ya. Oke, sip. Pertama ini ngambil apa tadi, ngambil dari form yang lama. Dia akan minta kirimkan bobot sama X sama bias saja. X ini yang baru diinputkan, yang ada di sini. Ini bobot dan bias ini kita ambil dari bobot dan bias yang ini. Nah, yang udah di learning. Baru sini kita set thresholdnya 0,2. Oke. Lanjut. Coba kita save. Kita lakukan algoritma testing satu-satu. Oke, sip, kosong. Proses testing. Ini astagfirullah, ini salah nih. Salah file. Proses testing ada di sini. Oh, ini dia. Oke. Ada ya. Oke, kita ambil yang ini. Oke, selanjutnya untuk testing kita pakai algoritma ini lagi kan. Testing inisialisasi bobot dan bias diperoleh dari algoritma pelatihan. Oke, algoritma pelatihan bobot dan bias kita ambil berarti dari sini tadi ya. Ini dia nih. Kita ambil dari sini. Form yang udah dikirim tadi. Terus untuk vektor masukkan sudah aktivasi. Oke, langsung hitung gitu ya. Oke, kita ambil tampilannya ini. Oke ya. Ini aja. Oke, copy aja dulu. Nanti kita seleksi. Oke, sip. Di sini ini kan hapus dulu. Oke. Kita akan dapat seperti ini. Ini belum ya. Nah, ini kita nyari. Ini kan udah ngirim tadi kan. Bobot dan bias yang lama. Ngirim dari yang lama nih. Sama kan kayak tadi. Nah, 1 1 min 1. 1 1 min 1. Oke.
Selanjutnya kita lakukan pencarian fungsi sumarinya. Untuk fungsi sumari kita ambil dari proses juga, kayak proses tadi. Kita ambil aja yang processing tadi, fungsi sumari, karena fungsi sumari ini sama kayak yang ada di learning. Kita ambil sampai bias. Oke. Ups, dia pakai form PHP ya. Oke, bisa lah dihapus. Hapus ini. Oke, ini perhitungan fungsi sumari. Tapi karena X tidak memiliki indeks I, jadi kita hapus indeks I. Lalu yang J ini kita ganti, atau mau tetap pakai J terserah, sesuai selera. Oke, sip. Dia akan dapat hasil fungsi fx-nya 1. Dia 1 nih, dia menyesuaikan dengan yang ada di sini. 1. Nah, kan? Kalau dia inputnya min 1, dia hasilnya harusnya min 3 dan min 3. Dia sama seperti ini. Min 3 sini. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ambil output lagi ya. If gitu. If fx sama dengan 1. If fx besar dari threshold, oke, y sama dengan 1. Else if fx kecil dari min threshold, y sama dengan min 1. Else y sama dengan 0. Oke, saya dah dapat, nanti akan tampil di sini. Tampil outputnya min 1. Output sama y sama fx sama harusnya min 3 min 1. Dia ngambil gini aja tadi. Sama kan? Oke. Min 1. Oke. Ini set awal aja sih setelah tampilan yang di copy tadi. Sebetulnya cuman di sini sih untuk perhitungannya. Di sini tinggal tampilan aja di bawahnya. Menyesuaikan aja. Di sini menggunakan form read only sih. Oke. Sampai di sini perhitungannya sudah selesai untuk algoritma perceptron, learning dan testingnya. Oke, kita cocokkan sama yang ada di sini tadi kan. Nih. Mana tadi? Ini kan. Oke, sip. Banyak data 4, banyak x2. Sini min 1 min 1 min 1 min 1 1 min 1 1 min 1 min 1 1 1 1. Oke. Min 1 min 1 min 1 min 1 1 min 1 1 min 1 min 1 1 1 1. Submit. Bobotnya kita hitung, lihat sini ya. Sama tak? Yang output pertama fx-nya 0, 0, y-nya 0, 0, akurasinya 0, 0, w1-nya 1, 1, min 1. Oke, sama. Sampai di bawah ini kan. Ini juga min 1, min 1, 1, min 1, min 1, min 1, 1, ya kan? Sama.
sama dengan contoh yang udah ibu kasih, sama dengan contoh yang ada di sini kan. Oke, kalau selanjutnya kita testing, berarti ini hasil eposnya ada di hasil yang epos kedua. Oke, langsung kita buat -1, -1, -3. Oke, sampai di sini untuk materi tentang algoritma jaringan syaraf tiruan metode perseptron sudah selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.